Baru aku ngerti kenapa nggak ada orang lain dengar. Gimana peluangnya Ganjar ini? Gimana Mas Panda lihat Ganjar ini? Bagaimana Ganjar ini diterima di internal partai? Ada wawancaranya si Bambang Pacul, ngantam siapa, nyerang si Ganjar. Aku terbang ke Semarang. Terbang aku ke Semarang, aku panggil mereka berdua. Gitu loh. Siapa orang yang paling agak besar jasanya buat Ganjar Pranowo. Membesarkan dia, melatih dia. iya. Ya bisa lah, Pacul masuk itu. Tengah malam, trio tengah malam. Sama terakhir tadi Opung di luar juga sempat bicara. Kalau kau bicara ini trio yang paling penting katanya. Apa trio apa? Jokowi, Prabowo, dan Ganjar. Nah ini Opung katanya. Maksudnya bukan trio kerjasama, trio topik gitu loh. Nah, gimana itu? Beda. Apa yang Opung Ya bilang? bukan yang menjadi di spotlight ya kan yang tiga Iya, ini. makanya. Apa memang dari awal Jokowi itu udah Ganjar, yang lain hanya deception aja? Iya. Ini Udah sebenarnya. dari awal Ganjar dong. Saya saksi hidup ya. Nah, gimana cerita? Gimana cerita? Jadi ya, saya masih ingat tuh 21 Oktober 2021 di Istana. Saya waktu itu datang berdua sama teman saya. siapa tuh? Dia adalah teman saya datang. Aku ketemu dia. Aku bawa buku juga. Maka aku ingat tuh tanggal itu. Waktu itu Presiden minta ngomong berdua. 4 mata lagi. Pindah kamar kita. Oh, enggak ada. Dikunci. Teman itu dikunci nggak? Enggak. Oh enggak. Ngomong berdua. Ngomong berdua itu yang paling banyak dibicarain Ganjar. Oke. Baru aku ngerti kenapa nggak ada orang lain dengar. Gimana peluangnya Ganjar ini? Gimana Mas Panda lihat Ganjar ini? Bagaimana Ganjar ini diterima di internal partai? Bagaimana ini? Dia sudah banyak berpikir, risau, dan mengatakan bagaimana Ganjar ini gitu loh. Itu pengalaman saya. Jadi saya artinya melihat betul-betul totali dalam perjalanannya Jokowi mendukung Ganjar. Gitu. Betul-betul berniat, bermaksud supaya Ganjar yang meneruskan. Dan dalam beberapa negosiasi dan diskusi aku dengan dia, termasuk juga menjadi bahan pemikiran dia dalam berdialog dengan Mega, dengan internal elit-elit di partai, gitu. Itu saya udah lihat dia kekeh bahwa pilihan dia itu Ganjar, gitu loh. Itu yang saya saksikan sendiri, gitu loh. Tapi jangan-jangan keadaan sudah berubah. Iya, tidak seperti tahun lalu. Seperti tahun 2021 Opung bertemu sekarang. Maksudnya berubah gimana? Ya, lihat Pak Prabowo makin dekat dengan Pak Jokowi, begitupun sebaliknya. Mas Gibran juga tadi gitu. Harusnya kan setelah Bu Mega mendeklarasikan Mas Ganjar, Firm. nggak ada ojo ke susu. Nanti saya bisiki di saat waktunya tepat. Nah tadi itu saya lagi dari bandara Opung, nganterin anak sama mertua saya. Nganterin, pas balik saya lihat billboardnya Gerindra besar betul di bandara. Ada logonya Gerindra. Terus ada muka Pak Jokowi, ada foto Pak Jokowi berdua sama Pak Prabowo, bukan foto Pak Jokowi, bukan foto Prabowo, tapi ini foto mereka berdua di billboardin gitu, sambil ketawa-ketawa gitu, menunjukkan keakraban di antara keduanya. Bagus dong. Ya, gimana kita Jangan-jangan membaca? situasi udah berubah. Nah, makanya. Enggak berubah. Dia tidak berarti Jokowi jadi mendua. Iya. Dia ke sana dia nggak sama sekali jauh pangkang dari api lah. Kenapa Opung bisa ngomong itu? Ya yakin betul, Hakul yakin. Bukan lagi Ainul yakin, Hakul yakin dia Ganjar. Ya terus buat apa Pak Jokowi Bukan dia yang bikin pelang itu. Ya, Enggak yang bukan, nanti tak Bung. bisi Maksudku gini. gitu. Buat apa Pak Jokowi menunjukkan kepada publik keakrabannya secara terus-menerus dengan Pak Prabowo sekarang? Apa maksudnya Pak Jokowi itu, Bung? Dan kedua, Opung yang udah kenal Pak Jokowi dan lama Pak Jokowi ya. di pidatonya firm kok ngomong nanti tak bisiki satu persatu. Iya. Bisikan Terus uang. Pak Jokowi udah mulai hormat-hormat gini, Bung. iya, Kalau betul. Tapi menarik juga, Bos. Agak menarik juga nih, Bos. Ini mengingatkan gue dengan Pak Harto. Nah, Pak Harto itu ada istilah namanya KIS. Apa tuh? Ke istana sendiri-sendiri. Jadi kalau yang diundang datang bawa orang, dia nggak tahu, marah Pak Hartonya. Nah, efek dari KIS ini mungkin berlanjut lagi ke Pak Jokowi. Kalau dia mau membisiki, berarti ada 3 orang yang dibisiki. Tapi bisiknya bisa beda-beda. Ke ini, dukung ini ya. Pulang dia, didukung presiden. Datang lagi KIS yang kedua nih.
dukung ini ya, tapi nggak mau terbuka. Jadi memang mau bermain menaruh telur di banyak tempat, bukan mau firm. Karena nanya deh, Bung, seandainya ada kader PDIP, seandainya ada kader PDIP yang tidak mendukung Mas Ganjar secara formal, dia dipecat nggak, Bung? Apa ya? Kalau kader PDIP tidak mendukung Mas Ganjar, dia dukung yang lain, mendukung calon presiden lain, sorry. Terbuka. Iya. Ya ditegor lah. Dipecat nggak? Ditegor lah. Ada kan paling tidak somasi satu. Ada somasi urutan-urutan dulu ya? Ada ditegor lah. Berarti kan Satu, dan kemudian kan ditaruh Prabowo atau orangnya Prabowo gambar Jokowi di sampingnya, itu menguntungkan kita. Berarti dia nggak percaya diri kalau dia aja mesti ada numpang sama Jokowi gitu loh. Bangga juga kita gitu loh. Iya dong. Iya betul. Senang lah. Iya. Berarti Pung, Jokowi kan ini artinya juga gini, Pung. Gambar ini kan gak ujuk-ujuk dia pasang. Kalau Pak Jokowi dan Pak Prabowo Nggak tidak berkenan. memunculkan kenyamanan berdua. Tidak mengumbar kebersamaannya itu, iya, Bung. iya, bukan soal mengumbar, artinya kalau saya melihat jago lah Jokowi memainkan popularitasnya gitu. Bung, artinya Pak Jokowi hanya bikin GR Pak Prabowo gitu. Apa ya? kenapa? Ini apa bisa kesimpulannya gitu? Kasih Bisa PHP Prabowo. PHP, bisa kasih buat GR aja. Iya, biar senang Prabowo. Deception. Disursurin. Iya. Kenapa, Dikasih Bung? sur. Kenapa harus kayak gitu? Ya mungkin apa dia senang dia main-main begitu. Ya, kita nggak ngerti. Iya kan? Ini Ya sama aja dengan senang dia bawa jalan-jalan ke sawah. Iya kan? Iya kan, jalan-jalan di pasar. iya Gimana kalau dengan klaim begini pun, bahwa memang nih ada yang bilang begini, hatinya Pak Jokowi di Ganjar, tapi melihat cara kerja PDIP yang eksklusif, sehingga Pak Jokowi ragu Ganjar bisa menang. Eksklusif gimana? Ya akhirnya udah Ganjar hanya milik PDIP. Iya, itu, yang kita nih itu bahasa tadi Bang Ade. tadi. Nah, harus diklarifikasi, Bing. Dia belajar lagi sama kita lah. Oh, belajar lagi sama kita. Mas Ade. Komunikasi. Belajar lagi sama Oppo Panda, Dia Bang Panda. Belajar tanya-tanya dulu lah. Jangan terus ambil satu konklusi, kesimpulan yang ngawur gitu loh. Oh, tapi Opung setuju ya, Mas Ganjar sebagai calon PDI dari presiden Jadi PDI kalau Perjuangan saya- mesti bisa merangkul banyak orang. Iya, tidak usah ditafsirkan Jokowi itu macam-macam tafsiran. Dia sama itu bahwa dia tuh loyal kepada keputusan partai, kemudian dia loyal bahwa dia akan mendukung Ganjar, dan dia betul-betul mempunyai satu keyakinan Ganjar itu harus dimenangkan. Itu yang saya tangkap dari Jokowi. Dan Jokowi itu berkomunikasi dengan saya sudah 2-3 tahun yang lalu membicarakan Ganjar. Bukan hal yang baru ujuk-ujuk tiba-tiba kayak gitu, enggak. Mungkin Gitu. karena beliau tahu Opung pendukung Ganjar. Makanya ngomongnya Ganjar. Iya. Pendukung Begitu Ganjar. Opung pendukung yang lain, dia ngomong yang lain. Bukan pendukung Ganjar dong gua. Terus Kan gimana? gua temannya Ganjar. Oh, teman. Oh iya. Karena tahu Opung temannya Temannya Ganjar. Ganjar. Iya, jadi jangan terbalik-balik. Jangan-jangan Enggak. Ganjar yang Ganjar pendukung Opung. Opung. Iya. Mungkin Pak Jokowi tahu bahwa Ganjar- ini kader pendukung- politiknya Opung. Bukan teman. Temannya Ganjar. Ya gitu. Pak Gubernur ini temannya Opung. Ya, Wah. oke. Ya kan mungkin karena itu kali makanya di Pak Jokowi nyebutnya Gas Ganjar. kasih Ganjar Iya. Opung, Iya. dikasih sur Opung. Tapi sama for Pak some Jokowi, point, kan. ya mungkin ada benarnya juga, Pung, bahwa kalau ya maksudnya gini, klaim tadi itu agak menarik juga menurut gua, Adit, bahwa kemampuan membangun kerjasama ini bagi calon presiden ini penting. Artinya, Mas Ganjar pun whatever itulah ya, kita tentu mesti menghormati. Kalau dalam term internal PD Perjuangan namanya petugas partai. Kalau di Gerindra, pejuang politik. Kalau di PKS, kader. Kalau di PAN, apa namanya? Saudara-saudara di partai. Ini dia kan. Cuma Saudaraku. begitu dia mau menjadi presiden, dia kan mau memimpin koalisi, menjalankan pemerintahan. Mohon maaf, saya merasa Mas Ganjar harus melihatkan talenta pribadi juga. Nggak bisa dia mengandalkan hanya misalnya blessing Bu Mega, apa teman-teman di PD Perjuangan. Dia harus menunjukkan kemampuannya bisa mengajak partai-partai lain gitu untuk mendukung jadi dia. gini ya, sebelum jauh kita analisa, jauh berkesimpulan, bukan gede rumongso, bukan mengatakan adigung adini. Partai ini partai pemenang PDI Perjuangan. Orang-orang di dalam tuh kawakan-kawakan. Persilatannya cukup ban hitam. Gitu loh. QQ. Jadi bukan cerita baru, terkaget-kaget kita. Berapa kali kita sudah menang. Gitu loh. Sekali dulu 99 ditipu. Karena ya ditipu si Akbar lah sama segala macam. Amin Rais segala macam, nggak jadi kita presiden. Tapi faktanya kita berapa kali menang.
Ini kita mau hat trick gitu loh. Jadi bukannya kemudian kita ujuk-ujuk terus kemudian picik, relawan saingan, relawan apa ini, jagoan-jagoan semua itu. Iya. Main dengan relawan, jangan-jangan dia yang menciptakan relawan, jangan-jangan dia yang ngatur relawan, jangan dia yang mengapakan relawan gitu loh. Jadi memang keinginan menang besar itu ada. Bukan ada, ya memang Harus menang bukan besar. keinginan Nah, lagi, keinginan memang target. Dan itu yang membuat misuh-misuh Mas Ade. Karena ceruknya sama. Kok semua dipedeikan? Ah, Nah, gitu loh. gitu. Kami nih harusnya sama tapi jangan dipedeikan semua dong. Nah, gitu loh, Bung. Kekhawatirannya. Termasuk kekhawatirannya tadi. Ini Pak Jokowi ini ke Ganjar apa Pak Prabowo? Nanti kalau Pak Prabowo sur gimana? Nanti perih juga hati. Begini ya, tanpa sadar. Kan akhirnya menciptakan musuh baru lagi, Pung, ketika udah Dengan- PHP sudah GR kemudian bukan ditinggal tanpa diberi harapan sadar, palsu. Tanpa sadar dalam percaturan politik ini yang dapat blessing atau dapat pengaruh daripada Jokowi itu pada akhirnya juga nanti akan ke Ganjar. Gitu loh. Popularitas karena apa? Terobsesi sekarang karena sebelumnya ada intro perpanjang Jokowi, ada juga intro 3 periode dan segala macam. Refleksi dari perpanjangan itu sekarang terwujud di profilnya, di ketokohannya Ganjar, Oke. gitu loh. Jadi sekarang itu sudah terkondisi. Jadi Ganjar ini adalah duplikat perpanjangan daripada Jokowi. Jokowi periode ketiga lah Iya, Ganjar ini. iya, itulah dia. Ganjar adalah Jokowi periode ketiga. Jadi pesan Opung kepada yang lain jangan GR dulu, jangan gede rumongso, Tapi- belum tentu kamu yang diharapkan Pak Jokowi gitu lah ya. Bukan begitu. Nggak usah saling mencela kalau memang mereka menghendaki Ganjar atau mereka itu Endorse-nya mengatakan Jokowi. meneruskan apa ya Masalahnya merasa legacy- paling Jokowi semua. legacy dari Jokowi gitu loh. Tapi gini juga, Bung. Ini waktu kita wawancara sama Mas Bambang Pacul di sini ya. Saya ada kata-kata Mas Bambang Pacul di luar, kita lagi ngobrol itu tentang Pak Jokowi menarik gitu. Ini omongan Mas Bambang Pacul gini. Soal Pak Jokowi ini, saya yakin Pak Jokowi ini orang yang ngerti budi. Ya kan? Ngerti balas budi karena beliau ini orang Solo. Filosofinya orang Solo adalah sing ngertiin karo budi, sing orang ngerti karo budi, Podo podo karo karo kewan. Yang nggak ngerti balas Sama hewan. budi itu sama dengan hewan gitu. Kalau Bahkan hewan aja bisa balas budi. ya, kalau di zaman Orde Baru kan, kalau nggak ngerti balas budi sama kayak hewan, maka boleh disembelih gitu. Gitu. Lanjutannya kayak gitu. Jadi saya yakin betul Pak Jokowi itu orang yang membalas budi. Tapi ini refleksi saya nih melihat apa yang dilakukan Pak Jokowi hari ini di dekat sama Pak Prabowo, posting-posting dengan Pak Prabowo. Bagian dari membalas budi juga dong, jangan-jangan. Iya, bagian dari membalas budi kepada Pak Prabowo Iya. yang pernah membantu Mendukung dia juga. mendukung Pak Jokowi jadi gubernur. Dan yang kedua, Paman, Opung. Ini menurut saya nih, Opung bisa klarifikasi, nggak tahu gimana menurut Opung. Jangan-jangan Pak Jokowi merasa budinya udah lunas ke PDI. Oke. Budi siapa? Bayar Ya udah budi- selesai lah. Udah selesai. Kayak politik aja. Ya kita Sudah nggak ada selesai. utang piutang Udah lagi. selesai ya. Saya punya pikiran. Pak Jokowi sama Iya. PDI ini pikiran saya. Nah, Karena Bisa sudah jadi- dikompensasi dengan banyak Iya, hal selama iya. 10 tahun. Iya, selama 10 tahun. Dan dia di politik sebagai kerap politi- terjadi begitu. Iya. Suka terjadi begitu. Nah, ini pembacaan saya jangan-jangan Jadi start dari nol lagi nih iya, gitu ya. kita dari nol kayak Pertamina, Opung dari nol ya Bapak. Gitu. Nah, jangan-jangan ya ini membayar budi ke Pak Prabowo yang belum lunas. Ya kan? Karena merasa masih punya budi ke Pak Prabowo, tetapi ke PDI merasa budinya udah selesai, udah lunas, udah dibayar. sebentar tuntas. ini salah-salah. Ya nggak Gimana apa-apa ya? salah, ini Nggak apa-apa, pandangan saya. Bukan, Opung. nggak ada cerita budi di sini. Dan bukan terus terang nggak padanannya. Kenapa? Kalau mau cerita berutang budi dapat budi banyak itu Prabowo yang menikmati. Kenapa? Itu loh, dibikin jadi anak buah dia, dibikin jadi menteri, itu aja udah terhormat. Diterima dia jadi menteri, Menhankam sekarang, yang seumur hidupnya dari mulai selesai dari Kopassus, nggak pernah pakai weng-weng, nggak pernah dapat protokol dari ajudan, nggak pernah dapat hal yang kehormatan yang begitu. Sekarang tuh sangat berutang budi dia kepada Jokowi gitu loh. Dengan kedudukannya sekarang ini sangat berutang budi. Jadi jangan diapakan kemudian bahwa Jokowi ada sesuatu
dapat budi apa dari dia, enggak. Kalau sekarang Prabowo melakukan hal yang baik kepada presiden, itu memang udah tugas tanggung jawab dia. Fakta, dia itu sekarang pembantu presiden. Fakta, dia adalah bawahan daripada presiden. Gitu loh. Jadi biar proporsional dulu. Biar proporsional di ini kan gitu loh. Jadi analisa-analisa yang mengatakan dia ini membalas budi apa enggak proporsional gitu loh. Itu aja. Tapi utang budinya ke Bu Mega udah selesai? Utang budi apa? Bu Jokowi. Apa ya? Nggak ada sepanjang mereka bersama-sama, nggak ada pakai utang budi kayak transaksi di Glodok aja. Kan Bu Mega di HUT kemarin juga bilang kalau nggak ada PD Perjuangan Pak Jokowi belum tentu gini loh, gitu kan, ada kan Iya. kalimat-kalimat Iya, itulah Pak kalau Jokowi nggak salah. sedih kalau nggak ada PDI. Iya, kalau nggak ada Iya, ibu nggak itu- teken, nah Itu omongan, nggak ada itu dengar dulu omongan, imajinasi, maksud aku omongan imajinasi. yang bergurau, omongan yang bercanda, Oh, itu omongan bercanda yang aja. menunjukkan keakraban, itu ngapain kita analisa gitu loh. Oke. Nah, terakhir Pak Mansap, hikmah. Hikmah ini. Iya, Ya Pak kalau Mansap, Pak ya Mansap. kalau gue itu aja sederhana. Maksudnya agak ada benarnya yang tadi bahwa memimpin. Saya balik yang tadi lagi aja. Ini kita presidensial dikombo dengan multipartai. Hasil equationnya tidak akan ada kekuatan politik dominan. Oke. Karena itu siapapun presidennya atau calon presidennya harus orang yang punya personality dan political ability untuk merangkul sebanyak orang ketika dia campaign dan ketika running pemerintahan. Solidarity maker. Solidarity maker. Jadi, Ya, nah Bung itu Karno. satu. Nah yang kedua, menurut gua nih, dugaan gua sementara, algoritma politik 2024 ini akan berubah. Political leader atau presidential kandidat mana yang paling banyak bisa merangkul orang, yang paling bisa menyatukan orang, dia yang akan menang. Tapi kalau makin kenceng pakai pesan-pesan electrify best, Saya Pancasila. saya Pancasila kamu enggak, dia akan kehilangan pemilih. Nah, di titik inilah siapapun itu, mau Mas Anies, mau Mas Ganjar, mau Pak Prabowo, kemampuan merangkul itu akan meng-attract voters karena dugaan saya memang itu trennya. Jadi Tren di zaman itu. saya jangan saya tapi kita. Nah, Itu jadi yang nah akan tinggal relevan. ya masing-masing political block harus sadar saja di luar keinginan semua pasti ingin jadi kekuatan legislative majority gitu. Tapi ingat, udah terbukti ini multi partai kalau di race dengan presidensial nggak akan ada kekuatan politik dominan. Nah, kalau rebrandingnya Mas Ganjar jadi Bung Ganjar nih gimana menurut Roman? Ya mungkin bagian dari nilai Bung Karno. Kan Bu Mega di Lemhanas ngomong begitu kan? Saya heran ini sekarang kok udah feodal orang-orang ini. Siap Pak, siap Bu. Pada zaman bapak saya orang dengan Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, panggilan yang egaliter tidak feodal. Mungkin saya pikir itu bagian daripada Bung Ganjar menggali kembali nilai-nilai Bung Karno, menghayati ajaran Bung Karno, beliau sebagai partai di PD Perjuangan. Mungkin itu dugaan saya. Jadi di PDI akan dipanggil Bung Ganjar. Kita boleh memanggil Iya. Bung Panda. Ya. Bung Panda. Oh, Bagaimana Bung iya. Panda? Oh, itu malah kita merasa ini. Tapi keluh lidah Nggak kita perlu lihat deh. lah. Mau. Nanti digampar netizen Iya, kita berdua. kita udah dimaki-maki netizen Udah, nanti. ya, manggil Kita Bang aja dibilang kurang ajar, apalagi Bung. Iya, kita itu dua dimaki-maki netizen. Yang pertama naruh wine di meja sama manggil opung itu Bang. Iya. Itu maki-maki kita. Kalau Bung boleh. Kan bagian dari nilainya Pung. Bung Panda. Bung Panda. Jadi Mas Ganjar panggilnya Bung Ganjar sekarang. Lihat aja nanti sambil berjalan. Iya, berarti kalau panggil BG Bung Ganjar. BG. Gimana, Bang? BG Bung Ganjar. Kasih dulu penutup. Jadi kalau saya lihat saya senang dengan diskusi ini, kemudian juga dalam kaitan relawan segala macam tadi, terus terang aja, pertama sudah liwat dari teka-teki yang selama ini siapa yang diputuskan teka-teki PDI, kan begitu tuh. Sekarang udah Ganjar. Nah ini kan baru 21 April, ya kan, keputusan yang udah mantap di seluruh jajaran struktural dari Sabang ke Merauke, di infrastruktur daripada PD Perjuangan, termasuk 3 pilarnya, yang di eksekutif, yang di legislatif, yang di struktur, ya kan. Partai. Nah sekarang ini semua bekerja, namanya juga PD Perjuangan, ini fighter semua mereka ini, dan memang didoktrin untuk kerja. Jadi nggak terlampau khawatir kita menjadi eksklusif, apa kemudian menjadi sesuatu yang kemudian tak peduli dengan orang lain, nggak, sama sekali nggak.
kemudian semangat kita itu semangat gotong royong, jadi karakter kita itu sangat membantu secara psikologis bahwa kita akan bisa mencapai kemenangan karena memang sudah terdoktrin, bukan dikarbit, bukan dibikin-bikin gitu loh. Jadi baik temanya, baik jargonnya maupun targetnya gitu loh, itu sudah memang teruji. Jadi buat orang-orang PDI Perjuangan sendiri, nggak usah diajari kau di kecamatan kau kerjain apa, kau di kelurahan kau ngapain, kau peduli dengan CV, kau apa dan segala macam. Itu maka ada populer, kau harus jujur biar dipercayai, ya kan? Kau harus peduli biar kau dicintai, kau harus cerdas kalau kau jadi pemenang. Udah habis tadi klarifikasi. konten. Nah, ada lagi persilatan gua sama Opung barusan. Coba gimana? Soal balas budi. Ya kan Pak Prabowo kan pernah dukung Pak Jokowi di DKI dulu. Oh, begini kan sama Ahok kan. Kanan Pak Jokowi. Tesis lo adalah kenapa kok kelihatan Pak Jokowi dukung Pak Prabowo? Mungkin kata Ari balas budinya ke Ibu Mega sebagai orang Jawa kan harus balas budi. Solo harus balas budi. Apa bahasa Jawanya tadi? Wong kang ora karo budi podo karo kewan. Nah gitu lah. Dia nggak ngerti budi sama kayak hewan. Nah, menurut tesisnya Ari mungkin Pak Jokowi merasa balas budinya ke Ibu Mega dan PDI sudah selesai. Sudah selesai. Untuk Pak Prabowo. Ya, kali ini ku bergeser membalas budi ke Pak Prabowo. Karena apa? Dulu Pak Jokowi untuk jadi anak tangga utama dia gubernur DKI. Dan salah satu pengusungnya adalah Pak Prabowo. Ketika waktu itu banyak orang meragukan. Ketika waktu berdatang kan udah beredar cerita dari semua kan bahwa ketika dibawa oleh Pak Prabowo dan Pak Hasim ke Bu Mega masih mau mengusung Adang Ruhyatna. Tapi Pak Prabowo sudah mau dukung Pak Jokowi. Apalagi Pak Taufik dulu katanya Fauzi Bowo dan Padang kan. Nah ini Ahok waktu itu Pak Prabowo masukin ke Gerindra kan, waktu itu Golkar kan. Iya kan. Dan dua-duanya sekarang jadi kader PDI. Inilah awal stepping stone-nya Pak Jokowi. Pak Jokowi menuju tangga kepresidenan. Dan artinya Pak Prabowo pernah punya jasa. Dan mungkin bagi Pak Jokowi Kasih bagi Pak Jokowi Menhan belum cukup. Nah, ini balas kompensasinya adalah menjadi presiden. Atau Opung karena ada udah ketidakenakan hati. Betul. Waktu setelah didukung tiba-tiba Pak Jokowinya maju gubernur dan menentang Pak Prabowo. Betul. Kata Opung udah cukup, udah jadi Menhan. Gimana itu? Udah ada hormat dia punya pasukan. Dan kata Opung lagi nggak ada itu jasa Pak Prabowo katanya. Gimana? Tidak ada orang bisa mengklaim mereka berjasa membawa Jokowi menjadi anak tangga untuk jadi presiden. Kalau mau mengatakan begitu banyak kali orang bisa mengklaim dan banyak kali waktu mengambil peran. Gitu loh. Salah satu sahabatku Jan Farid masih hidup dia sekarang dan dia multimilioner. Dia juga banyak membantu tapi dia nggak ngomong. Aku tahu betul. Gitu loh. Dia pernah jadi ketua P3 itu. Gitu. Masih ada orang banyak-banyak yang menolong. Jadi nggak usah ada orang mengklaim lah. Itu kerja rame-rame, ngebantu dan segala macam. Dan kemudian membantu supaya Jokowi menang. Jadi tidak dalam kemudian karena kita lah yang enggak juga. Kalau mau main tajam-tajam begitu yang seperti tadi kau singgung itu. Berapa hebatnya Jokowi mengwongke siapa? Prabowo. Iya. Jadi menteri, jadi Menhankam yang selama ini nggak bisa masuk Inggris, nggak bisa masuk Amerika, dengan menterinya Jokowi dia bisa masuk. Yang selama ini dia namanya seumur hidup udah berapa lama dia nggak pernah rasakan patroli weng-weng gitu. Iya kan, pakai ajudan. Itu dahsyat apa itu? Status dia sosialnya begitu tinggi dibuat oleh Jokowi. Nggak bisa dibandingkan. Seperti balas budi atau apa enggak. Saya pikir istilah-istilah balas budi dan budi itu enggak khas Indonesia itu. Khas orang-orang bisnis itu. Tapi kan utang emas dapat dibayar, utang budi dibawa mati. Loh iya itu dalam soal karakter, adat, kebawaan, bukan kalkulasi. Tapi di politik tidak ada. Enggak ada. Artinya ketika Artinya tapi mungkin bisa jadi gini kan, bagi Jokowi juga dia gini, nggak tahu nih, menurut saya Pung. Dia kasih indeks sama semua orang. Pak Jan Farid indeksnya X,
Pak Bowo Y, ke partai Z. Oke, ke Pak Prabowo mungkin indeksnya itu adalah karena saya kan waktu itu melawan Pak Prabowo menjadi presiden. Sehingga saya yang jadi presiden, Pak Prabowo belum sempat jadi presiden. Maka sekarang ini belum sempurna indeksnya. Kalau Pak Jan Farid mungkin bantuannya oke, dukungan P3, tambah bantuan logistik, kompensasinya udah jadi menteri. Bahwa udah selesai. Nah kan di politik sering seperti itu, Bung. Akhirnya semua dua sisi merasa hutang budi, tapi yang sudah men-sharing power, udah selesai urusan dia sama gua. Nah, bagi Ari tadi kan ini sepertinya belum selesai nih. Tapi istilah hutang budi, berhutang budi itu istilah apa itu ya yang kualitasnya rendah gitu. Oke. Bukan elit, bukan orang yang berbudaya, beragama. Jadi Bukan apa tuh? normal aja, Bung. Bukan normal ada itu terjadi, tetapi tidak untuk dibicarakan. Tidak untuk tidak disebut-sebut tidak ya. untuk ditonjol-tonjolkan gitu loh. Di elit nggak pernah nyebut-nyebut Iya, gitu untuk ya. berhutang budi. Karena kamu bisa begini ya, itu jangan tuh, Bung. Ya. Jadi Elit mungkin biasa dengan trade off aja kali ya. Iya, Trade off jadi politik aja udah. Beli putus maksudnya. jadi kelasnya low gitu loh. Itu kan Bu Mega ngomong gitu. Apa Kalau ya? nggak ada PDI, Ya tapi nggak cerita berhutang budi. Kau berhutang budi sama aku ya nggak ada. sedih loh Pak Jokowi. Lo iya itu bagus itu. Iya. Udah kucing besar ini, Ri. Iya. Jadi Tibo Dewa tumpul ini barang. Oh gitu. Tibo di urang agak tajam, Tibo Dewa agak tumpul. Itu pemahaman dia. Iya. Kan yang biasa, Kan kok boleh dilayangkan ya kan? Itu kalau sambung lagi, iyo kan nandiura. Lalu kan di awal. Pokoknya begini di politik ini, Bos. Begitu kawan kita benar, berbuat salah, itu top. Begitu lawan, itu kurang ajar. Nah, ini beda. Beda gimana, Pak? Ini soal kelas ini. Di kelas ya. Ini soal. Jadi kalau di permain itu tidak berkelas ngomong-ngomong budi itu. Ini kualitas. Paman duduki coba yang Enggak, benar, ini Paman. soal- Kursi depan dulu, kursi ke sana. Iya, agak over excited paman ini. Bukan ini soal kelas ini. Jadi Paman jadi Paman. bukan Ah. artinya ada kelas Geser, yang geser. dibicarakan itu kelasnya kayak apa? Ada yang kelasnya di bawah, ada kelasnya di elit. Gitu Oke, loh. paham. Artinya Oke, cerita oke. utang piutang, Budi. berutang budi apa tak berutang budi itu bukan elit. Berarti ini menarik. Opung. Berarti bagi elit politik dengan jam terbang sekelas Opung, mengungkit budi-budi itu bukan orang yang berkelas. Iya betul. Akhirnya bagi Opung, berarti bagi Opung tuh udah soal bergen aja. Iya betul. Bergen aja. Lu masih mau sama gua nggak? Duduk bersama. Berarti Pak Sharing Jokowi, power. berarti relasi Pak Jokowi dan Pak Prabowo sekarang tuh relasi sharing power, Sharing bargain. power. Berarti kalau gua masih bisa beraliansi, kita beraliansi. Iya, Kalau bukan- kita tidak. iya, bukan- Nggak ada cerita-cerita mengungkit dan itu tidak elit, tidak berkelas. Dan kemudian satu hal lagi, inilah indahnya karakter bangsa kita persaudaraan. Tidak mesti karena kemudian head to head, rival, kemudian Tidak bisa tidak bekerja. bisa ini. Iya. Walaupun kita bersaing, tapi tetap kita bersahabat. Walaupun kita bersaing di dalam apa, tetap kita ini menjalin komunikasi. Nah itu khas Indonesia Ya kayaknya. itu khas kita. Itu kaya kita di situ gitu loh. Nggak ada yang kita khawatirkan. Nggak ada kemudian perbedaan perselisihan paham. Setajam apapun perbedaan Iya. politik. Dan itu berpengaruh ke bawah. Ya, Pung, berarti kalau misalnya Pak Prabowo nanti memakai ini ya skema komunikasi seperti Bang Mas Anies lah, yang kesannya melanggar perjanjian, bahwa dia sudah bilang tidak akan bertanding dengan Pak Prabowo di dalam kompetisi pilpres gitu kan. Kemudian itu kan dieksploitasi kan dalam konteks pilpres ini, bahwa Mas Anies melanggar janjinya, nggak tahu budi segala macam, nggak komit. Nah, memakai narasi-narasi itu juga menurut Opung udah nggak relevan juga berarti. Bukan soal nggak relevan. Ini kan kemudian rakyat akan melihat. Begitu artinya mutu kualitas itunya gitu loh. Apa yang dipakai jadi alasan-alasan. Apa yang dipakai menjadi pembenaran. Kualitas argumen. Itu kan kelihatan nanti. Meskipun terkesan Pak Prabowo lah yang dizolimi gitu Iya, kan. Nah, saya iya. dihianati oleh Mas Anies dulu Iya. segala macam. Itu akan kelihatan nanti dalam perjalanan. Iya. Artinya
Kalau berpisah jalan, kepentingan beda, pengkhianat kau. Sama Ya itu kan? terus terang aja, Ya kan? jujur saya akui waktu awal-awal Jokowi itu kulihat karisma dia, kesederhanaan dia, kepolosan dia, gitu loh. Jadi pernah saya bawa dia waktu awal-awal di Deli Serdang di Medan, waktu awal kampanye dia, waktu masih awal sekali. Aku bawa dalam satu pertemuan dengan masyarakat di Deli Serdang. Kita ada podium, duduk kita berlima di situ. Dia nggak mau duduk di situ. Dia turun dan berbaur dan kadang-kadang pindah ke sana, pindah ke sini. Aku terkaget-kaget. Gitu loh. Dia bikin cair itu. Suasana itu dengan egaliter dengan apa dia. Itu style dia gitu loh. Dia punya apanya, dia punya bawaan gitu loh. Nah terus terang aku karena kebetulan aku mengikuti Ganjar ini dari karier pertama dia di parlemen, aku ikuti ya dan kuliah dia bagaimana apa dia leadership dia, bagaimana tanggung jawab dia, bagaimana apa dia, saya terus terang betul-betul yakin. Opung di DPR waktu itu Mas Ganjar masih TA ya waktu itu ya? Baru-baru inilah baru dia masuk ya juga artinya mulai staff inilah ya, kemudian dia jadi Opung sekretaris fraksi waktu itu ya. ya kita masukkan dia di staff fraksi dan kemudian dia berdua tuh sama Pacul, Bambang Pacul berdua tuh. Dari kemudian kita jadikanlah kemudian dia apa staf fraksi 1 fraksi 2 gitu loh. Itulah awalnya mereka ini. Dan pekerja serius, bertanggung jawab. Dua-duanya. Ya, dan kebetulan Cahyo yang orang Jawa Tengah nggak begitu suka sama yang mereka dua ini. Waktu itu. Karena dianggap dia orang Semarang, Saingan. orang Semarang nggak kolonial sama dia gitu. Oh, justru ikut dia ke sini. Iya. Jadi saya ikuti betul bagaimana perjalanan karier dia waktu itu. Ya. Oh, memang dia punya tanggung jawab, punya karakter dan pergaul. Dan kemudian ada satu keapaan dia, orangnya ceria. Dari dulu. Biar genting, biar apa nih? Apa tuh ada satu kegembiraan. Vibe-nya gitu ya, vibe-nya senyum terus. Iya. Vibe-nya senyum terus. Ada itu. Ya. Nah, waktu kemudian di Suara Merdeka koran di Semarang ada wawancaranya si Bambang Pacul ngantam siapa, nyerang si Ganjar. Aku terbang ke Semarang. Oh. Terbang aku Semarang, ku panggil mereka berdua, gitu loh. Zaman dulu. Iya, waktu gubernur awal-awal pertama, tahun kedua gubernur. 2013 ya. Ya, aku apain, aku nasihatin lah mereka berdua pada waktu itu. Gak ada gunanya kalian berdua ini kalau mau dikritik, panggil di dalam satu rapat kamu apa protes. Tapi setelah aku lihat tuh karena komunikasi dari Pemda dan fraksi tidak berjalan baik, anggota DPRD dengan dia tidak berjalan baik, oh di sini rupanya sumbernya, jadi salah ngerti gitu loh. Dan kemudian kita perbaiki gitu. Dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Ya, dan buat dia dalam dialektika bagus juga dia diserang-serang, dipojok-pojokin, diapain gitu kan, latihan dia, warming up kan. Karena dia kasih bantuan sama rakyat, terus ditolak karena kader PDI yang pro siapa si Pacul. Kan dimuat itu di TV di mana dimuat itu, ditolak bantuan Ganjar gitu loh, hanya untuk mempermalukan. Wah sedap itu, mahal itu mainnya siapa itu, bila perlu kita bayarin tuh, timpe lagi gitu loh. Siapa? Kita perlu bayarin Pacul, timpe lagi Ganjar gitu loh. Dalam dialektikanya. Iya. Itu permainan mahal ya. Iya, paten itu kau permalukan lagi dia gitu loh. Kau iniin lagi. Puan datang ke Semarang, Udah main lagi. nggak diundang dia, nggak diinikan, kan mempermalukan. Masih ada lagi nggak lebih paten dari situ? Arsiteknya ini ternyata. Tanya si Pacul, udah hebat yang kau bikin tuh, gitu. Paten tuh bilang kan. Aku bilang ke Ganjar, kau mesti bayar ini. Oh. Kau di jolimi gitu, latihan mental kau. Aku gituin.
Jadi aku berpikir dalam dialektikanya. Jadi orang yang paling besar nggak boleh pula bilang utang budi. Orang yang paling besar jasanya Mas Bambang Pacul membesarkan Mas Ganjar. Iya. Iya. Jadi kan Mas Ganjar jangan pernah lupa sama siapa orang yang paling agak besar jasanya buat Ganjar Pranowo. Membesarkan Iya. dia melatih dia. iya. Ya bisa lah Pacul masuk itu. Oke, Komandan Pacul jangan lupa. Mas Ganjar jangan lupa. Iya kan? Iya kan? Bapak Pacul ini mantap ya. Apa ya? Memberikan permainan buat Permainan, gubernur ini kan. Pemain. Q. Ini kan Pemain. kayak ini bener gak Opung? Kalau kita nonton superhero itu, Batman itu jadi keren gara-gara musuhnya Joker. Iya. Iya kan. Kalau nggak ada Joker, Batman tuh jadi anak orang kaya, anak wali flop kota dia. yang suka fitness saja. Iya. Iya kan. Kan? Jadi Untung ada Joker. iya, Untung jadi ada, iya. memang Ganjar nih salah satu yang membesarkannya itu komandan ini ya berarti ya dalam pertarungan itu. Iya, Ya. secara tidak langsung. Mahal tuh permainan ya. Mahal permainan. Belum tentu orang kalau levelnya nggak se-Bambang Pacul mungkin nggak bisa memainkan itu ya. Jadi bagaimana kita datang dengan dialektika begitu, datang dengan pemikiran yang sektoral, masalah relawan, yang sektoral, masalah mendominasi, yang sektoral supaya dominasi merah jangan ini. Bukan itu lagi pembicaraannya gitu loh. Pembicaraannya Apa ya? Sudah lebih strategis. Itu bagaimana Ganjar biar menang, bagaimana yang lain bisa kalah. Iya kan? Udah ke situ dong. Cara berpikirnya udah ke situ. Ditahan, jangan semua jangan buka semua sekarang. dikeluarin. Jangan semua keluarin. Ban hitam QQ. Iya, jangan semua. Mahal permainan ini. Mahal permainan ini. Oke, Sampai jumpa sampai lagi di jumpa. Total Politik berikutnya. Tengah